Hai semuanya, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi Realme C12 yang nggak bisa dicas saat dihubungkan ke pengisian daya. Seperti yang terlihat di sini saat dicoba colokan chargernya, tapi tidak ada respon apa-apa dari ponselnya. Sekarang coba dinyalakan dulu ponselnya. Jadi kita mau coba juga ngecas ponselnya dalam kondisi ketika ponsel menyala. Dan tetap saja di indikator baterainya, tidak ada tanda petir yang menunjukkan kalau ponsel ini sedang terisi daya. Kita coba lepaskan dulu fleksibel baterainya untuk melakukan pengecekan. Oh ya, sebelumnya sudah dites, mengganti dengan papan cas baru. Ya teman-teman, tetapi hasilnya sama saja, jadi kemungkinan besar masalahnya bukan pada board PCB casnya. Sekarang kita pasang kembali untuk melakukan pengukuran jalur ground dan plusnya ya, karena kemungkinan ada jalur yang nggak nyambung pada jalur pengisian dayanya. Di sini juga terlihat kalau soket fleksibelnya dalam kondisi baik dan tidak ada bekas korosi, teman-teman. Sekarang kita ukur jalurnya pakai multitester ya. Ini kalau jalurnya nyambung, jarumnya akan naik dan indikator lampunya juga akan nyala. Cuma karena baterainya udah mulai lobat, jadi indikator lampu multitester kadang nyala, kadang enggak. Ya teman-teman, di sini kita coba ukur jalur min atau groundnya masih nyambung aja. Terus kita lanjut ukur jalur plusnya. Nah di sini jalurnya nggak nyambung teman-teman. Karena jalur ini terputus, makanya nggak ada respon sama sekali saat kita melakukan pengisian daya. Ini jalurnya terputus dari konektor fleksibel pada board mesin. Jadi fleksibelnya nggak ada masalah, tapi kaki pin konektor di board mesinnya itu yang putus jalurnya. Sehingga tidak nyambung ke fleksibel, walaupun soket fleksibel sudah dipasang. Soalnya di sini kita coba ukur jalur fleksibelnya ke kaki pin konektor cas. Masih nyambung aja teman-teman. Jadi masalah ada di jalur board mesinnya ya. Seharusnya ini di jumper aja ke kaki pin konektor yang putus. Tapi karena saya membuat tutorial ini agar mudah dipraktekkan, maka saya gunakan cara yang mudah, yaitu jumper langsung ke fleksibelnya aja. Ini jalur di kaki konektor kecil ya. Kalau kalian gak terbiasa, nanti ketika disolder timahnya nyebar lengket ke kaki lainnya. Apalagi kalau nggak pakai mikroskop atau kaca pembesar, jadinya makin sulit. Jadi yang mudahnya jumper seperti di video ini aja. Jalur plusnya itu di sini ya paling tepi dan paling lebar. Jadi lebih mudah kita krik-krik aja di sini. Lalu kita jumper langsung pakai kawat. Jumper ke titik jalur yang putus ke board mesin. Untuk memastikan jalurnya benar, saya ukur lagi. Sekarang kita solder pelan-pelan jalur di fleksibel yang tadi kita sudah kerik. Ini jalurnya lumayan luas ya. Beda sama jalur lainnya itu yang setipis rambut. Tapi di sini kita keriknya sedikit aja, lalu kita kasih timah. Ini saya sudah siapkan kawat pendek buat jumperannya ya, teman-teman. Ini 2 kawat saya gulung, jadi 1 biar lebih kuat dan gak mudah putus. Di sini jalurnya sudah disambung ya teman-teman. Sekarang tinggal kita jumper langsung ke jalur yang ada di PCB mesinnya. Sebelumnya kita tutupin dulu dengan lakban kertas biar jumperannya nggak mudah copot dan nggak ngeground ke frame. Di sini letak posisi titik jalur yang akan kita sambungkan. Sebelum kita solder kawat jumperannya, kita pasang dulu soket fleksibelnya, teman-teman.
Karena di sini nanti ada baut, jadi kawat jumpernya kita rapikan biar aman. Takutnya nanti kalau kena baut, kawatnya bisa putus teman-teman. Jadi kita harus perbaiki posisi kawat jumperannya ya. Saya ukur lagi ya untuk memastikan jalurnya udah nyambung atau belum. Dan terlihat di sini semua jalurnya udah nyambung teman-teman. Jadi jalur plus dan minnya sudah oke ya. Nah, sekarang tinggal kita pasang kembali baterainya dan melakukan pengetesan. Kalau kalian mengalami masalah seperti ini, ponsel tidak bisa dicas, dan sudah mencoba ganti papan cas baru, tapi masih nihil. Sebelum kalian vonis IC-nya, coba cara seperti ini dulu ya, teman-teman. Dan alhamdulillah sudah tampil indikator pengisian daya di tampilan ponselnya. Jadi, di sini kita sudah berhasil ya memperbaiki Realme C12 yang tidak bisa dicas. Sekian dulu video kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan, dan share juga video ini ke yang lainnya. Jangan lupa dukung saya dengan follow dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video-video tutorial menarik lainnya.